Di sini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Apa itu BPH? BPH atau benign prostate hyperplasia, yaitu hiperplasia prostat jinak, merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada laki-laki. Etiologinya, pertama peningkatan DKT atau dehidrotestosteron, 2 interaksi antar sel struma dan sel epitel prostat, 3 berkurangnya kematian sel atau apoptosis, 4 teori sistem. Patofisiologi. Menurut Tanto 2014, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan tembus oleh uretra. Kelenjar ini dibagi menjadi 4 zona perifer, sentral, stoma, fibromuscularis anterior, dan transisional yang disebut dengan benign prostate obstruktif atau BPO. Apa saja tanda dan gejala BPH? Pertama, gejala obstruktif, hesistensi, intermitensi, terminal dribbling, rasa tidak puas setelah BAK. 2. Gejala iritasi, terdiri atas urgensi, frekuensi, dan disuria. Pemeriksaan diagnostik yang pertama anamnesa, kedua pemeriksaan fisik terdiri atas pemeriksaan tekanan darah, nadi, dan suhu, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan skrotum, rectal touch, atau pemeriksaan colok dubur. 3. Pemeriksaan laboratorium terdiri atas pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin lengkap dan kultur, PSA atau prostatic specific antigen. 4. Pemeriksaan uroflowmetri, flow rate maksimal 15 mili per detik non-obstruktif, flow rate maksimal 10-15 mili per detik borderline, flow rate maksimal 10 mili per detik obstruktif. Berikutnya 5 pemeriksaan imaging dan ronsenologik. Pertama, BOF atau Buick Overseas, USG atau ultrasonografi, IVP atau pilografi intravena, dan keempat pemeriksaan panendoskop untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Berikutnya komplikasi, terdiri dari aterosklerosis, infark jantung, impoten, hemoragik postoperasi, fistula, struktur pasca operasi dan inkontinensia, infeksi, infeksi saat miksi, retensi kronik, hernia atau hemoroid. Berikutnya penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan transuretal resection prostat atau TURP menjadi salah satu pilihan. Prognosis pada BPH umumnya baik. Pasien-pasien dengan lower urinary tract symptoms berkepanjangan dapat berisiko glukoma 10% serta disfungsi ereksi dan ejakulasi. Berikutnya proses keperawatan. Yang pertama, proses pengkajian terdiri atas data objektif. Berikutnya riwayat penyakit sekarang seperti penurunan haluaran urin, kandung kemih, dorongan berkemih, mual muntah, nyeri, abdomen, punggung, panggul, kolik ginjal dan uretra, nyeri waktu kencing, lamanya nyeri, dan demam. Berikutnya riwayat penyakit yang lalu, riwayat adanya ISK kronis, obstruksi sebelumnya, riwayat kolik ginjal, riwayat trauma saluran kemih. Riwayat penyakit keluarga terdiri atas riwayat adanya ISK kronis, penyakit atau kelainan gagal ginjal lain. Pemeriksaan fisik terdiri atas aktivitas, sirkulasi, eliminasi makanan atau cairan. Berikutnya diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Pertama, nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap batu ginjal. Tujuan, nyeri berkurang atau hilang sampai terkontrol. Kriteria hasil, nampak rileks, pasien dapat tidur atau istirahat dengan tepat. Berikutnya, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik dan iritasi ginjal atau uretral. Tujuan, berkemih dengan jumlah normal dan pola biasanya. Kriteria hasil, tidak mengalami tanda obstruksi. Berikutnya, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Tujuan, mempertahankan cairan yang adekuat. Hasil, tanda vital dan berat badan dalam rentang normal, nadi perifer normal, mukosa bibir lembab, turgor kulit elastis. Berikutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan suplai oksigen. Tujuan, berpartisipasi dalam aktivitas yang dapat ditoleransi pasien. Hasil, menyadari keterbatasan energi, menyumbangkan aktivitas dan istirahat, tingkat daya tahan adekuat untuk beraktivitas. Berikutnya, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah.
Tujuan mempertahankan berat badan. Hasil, tidak terjadi penurunan berat badan, nilai laboratorium dalam batas normal. Berikutnya, risiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Tujuan tidak mengalami tanda dan gejala infeksi. Hasil, tanda vital dalam batas normal, nilai leukosit dalam batas normal. Berikutnya, kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi natrium. Tujuan, mempertahankan keseimbangan cairan. Kriteria hasil, tanda-tanda vital normal, hematokrit dalam batas normal. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Semoga bermanfaat. Terima kasih.